Sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa semuanya. Dari yang masih muda sampai yang sudah senior secara usia, dan senior juga secara pengalaman dikecewakan realita. Seperti kebiasaan lama yang selalu relevan, saya mau buka dengan satu pertanyaan sederhana. Masih sehat dan waras kan? Kalau jawabannya iya, alhamdulillah. Kalau ragu-ragu, tenang. Hari ini kita tidak sendirian. Kenapa saya tanya? Karena materi ini butuh akal sehat, bukan cuma tepuk tangan. Santai saja, ini bukan ujian. Tapi kalau kena, ya berarti nyentuh. Mas Sobat sekalian, kita sepakat bahwa program MBG dari pemerintah ini niatnya baik. Di atas kertas, rapi. Di proposal, indah. Di presentasi, meyakinkan. Lapangan kerja terbuka. Pengusaha makanan hidup. Ekonomi bergerak, istilah kerennya multiplier effect. Istilah lapangannya lumayan, dapur ngebul. Banyak yang kecipratan manfaat, ada yang kecipratan kerja, ada yang kecipratan omzet, dan ada juga yang kecipratan anggaran. Nah, yang ini biasanya bajunya paling rapi. Masalahnya begini, di konsep MBG itu bergizi. Begitu sampai ke lapangan, kadang gizinya tinggal wacana. Kenapa bisa begitu? Karena ada vendor yang terlalu kreatif. Bukan inovasi improvisasi anggaran. Dipangkas, disunat, dikecilkan atas nama efisiensi. Padahal yang dipotong bukan biaya rapat, tapi hak masyarakat. Akibatnya apa? Makanan yang harusnya sehat berubah jadi uji nyali pencernaan. Bahan-bahannya bukan tidak layak, tapi seperti sudah capek ikut hidup. Ada juga yang gagal hitung waktu distribusi. Harusnya makanan datang segar, yang datang malah penuh pelajaran hidup. Bukan basi, tapi sudah berkontemplasi. Dan lucunya, semua ini sering disebut masih wajar. Iya, wajar. Kalau yang makan bukan rakyat. Padahal ini bukan rahasia. Ini PR bersama. Bukan PR satu vendor, satu instansi, atau satu nama. Sayangnya, ada yang menganggap PR itu singkatan dari pinter-pinter rezeki. Selama laporan aman, selama tanda tangan lengkap, selama foto dokumentasi bagus, rasa makanan jadi urusan belakangan. Halal haram, -1 to 1,5 menit. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin ruangan agak hening. Faktanya, orang-orang yang terlibat di program ini digaji cukup layak oleh negara. Pertanyaannya sederhana tapi menohok. Gaji itu halal atau haram? Aneh ya, kalau bahas ini, banyak yang tiba-tiba sibuk. Para pemuka agama pun sering tarik napas panjang. Bukan karena nggak tahu, tapi karena topik ini rawan salah sambung ke tender. Saya bantu luruskan. Uang haram itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal cara. Kalau uang itu didapat dengan mengurangi hak orang lain, menurunkan kualitas demi cuan, memotong anggaran yang bukan haknya, dan bikin masyarakat yang harusnya terbantu malah dirugikan. Maka uang itu mungkin sah secara administrasi, tapi cacat secara